saya akan membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya terjadinya kehamilan itu, sehingga kita bisa mengerti betul kepentingannya nutrisi di awal-awal kehamilan, ya. Termasuk diantaranya implantasi, yaitu proses melekatnya bakal bayi ke dinding rahim. Kemudian di situ akan terjadi radikal bebas dan kepentingan antioksidan. Kemudian ingin sedikit saya bahas mengenai nutrisi dan implantasi. Selanjutnya adalah komplikasi kehamilan apabila nutrisi ini tidak terpenuhi, ya, kaitannya dengan tadi ya adanya radikal bebas, adanya antioksidan pada proses implantasi. Selanjutnya sedikit akan saya bahas mengenai akibat COVID terhadap kehamilan, ya, yang sekarang lagi in. Kemudian sistem imunitas dan nutrisi dan imunitas. Jadi nutrisi yang penting untuk meningkatkan imunitas. Slide. Ya, kita lihat ini adalah proses fertilitas, ya, proses bertemunya sel telur dengan sperma. Jadi kalau kita lihat dari sisi kiri, sisi sebelah kiri dari slide, itu dimulai dengan ovulasi, ya. Peristiwa keluarnya sel telur dari indung telur. Kemudian di saluran telur itu sel telur akan ketemu dengan sperma. Di hari kedua mulai membelah menjadi 2 sel, kemudian hari ketiga dan hari keempat itu membelah menjadi 4 sel dan membelah menjadi 8 sel, ya. Kemudian hari keempat, kelima sudah bakal bayi ini, ya, bakal janin sudah bergerak ke dalam kavum uteri atau ke dalam rongga rahim yang tadinya ada di saluran telur. Hari kelima, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh itu mulai masuk ke dalam dinding rahim. Kemudian hari ke-8 dan hari ke-9 terjadi implantasi. Slide. Nah, ini yang dinamakan implantasi, jadi bakal bayi itu menembus dinding rahim. Nah, kita lihat di hari ke-6, ke-7, ke-8, calon bayi ini akan mulai menembus dinding rahim, kemudian nanti akan terbentuk bakal plasenta dan bakal bayi akan berkembang. Kemudian di hari ke-9 itu sudah mulai bakal plasenta berhubungan dengan pembuluh darah ibu, ya. Di situ nanti pembuluh darah ibu itu akan mensuplai makanan, ya, makanan dan oksigen. Slide. Nah, kita lihat ini adalah plasenta yang sudah selesai, ya, masa pertumbuhannya. Kira-kira plasenta ini selesai di usia kehamilan 20 minggu. Kita lihat di sebelah kiri plasenta yang normal atau ari-ari, ya, ari-ari yang normal ini harus menembus sampai 1/3 dari miometrium. Miometrium ini adalah otot rahim. Jadi ada ketebalan tertentu yang harus ditembus supaya bisa ketemu dengan pembuluh darah ibu dan cukup, ya, cukup suplai oksigen, cukup suplai makanan dari pembuluh darah ibu. Slide. Ya, blastokis atau calon bayi ini menembus dinding rahim dan sebetulnya di situ terjadi kerusakan jaringan dinding rahim, ya, karena dinding rahim ini terdiri dari protein, kemudian lemak, dan di situ juga terjadi pembakaran energi yang berasal dari glukosa, ya, dari gula dan dari oksigen. Jadi terjadi perusakan jaringan sehingga dari peristiwa tersebut terbentuk radikal bebas atau racun-racun, ya. Nah, racun-racun yang dikeluarkan dari peristiwa ini harus dinetralisir oleh antioksidan. Antioksidan ini terdiri dari berbagai enzim, berbagai jenis cairan, tapi sebenarnya sebagian besar berupa vitamin-vitamin, ya. Dalam peristiwa ini yang diperlukan adalah N-asetilsistein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kuprum, magnesium, kalsium, dan Fe.
Nah, kekurangan antioksidan ini bisa mengganggu proses pembentukan plasenta. Slide. Nah, kita lihat sebetulnya apa sih yang bisa terjadi pada kehamilan kalau peristiwa tadi ya pembentukan plasenta itu bisa terganggu. Beberapa komplikasi kehamilan yang bisa terjadi yaitu satu adalah abortus atau keguguran. Kemudian bisa terjadi preeklamsi, eklamsi, bisa terjadi hipertensi dalam kehamilan, pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion atau cairan ketubannya sedikit, bisa terjadi ketupan pecah dini dan lahir prematur. Ya, jadi sebetulnya apabila terjadi komplikasi-komplikasi pada kehamilan itu tidak terjadi begitu saja. Ceritanya mulai dari saat pembentukan plasenta. Dan dari uraian tadi kita lihat bahwa pada peristiwa pembentukan plasenta itu peran nutrisi itu sangat penting ya, karena nutrisi itu mengandung banyak antioksidan yang diperlukan untuk menetralisir racun-racun atau toksin atau radikal bebas yang dibentuk pada saat pembentukan plasenta. Slide. Setelah plasenta ini terbentuk ya, mulai dari tadi 8 hari fertilisasi ya sampai kira-kira usia kehamilan 20 minggu plasenta akan terbentuk sempurna. Kemudian juga nutrisi ini penting untuk pertumbuhan bayi ya. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Ati termasuk dalam 1000 hari kehidupan ya, Dr. Ati ya. Nah, nutrisi yang di sini penting adalah makronutrisi dan mikronutrisi ya. Kalau makronutrisi protein, lemak, karbohidrat ya. Kalau mikronutrisi tadi ya antioksidan yang sudah disebutkan. Itu tadi kepentingan nutrisi secara umum pada kehamilan ya. Jadi penting untuk pembentukan plasenta sebagai dasar pemberian makanan untuk bayi, dan kemudian apabila plasenta tidak terbentuk dengan sempurna ternyata bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi kehamilan ya, karena memang kalau plasenta tidak terbentuk sempurna, suplai makanan dan suplai oksigen ke bayi berkurang sehingga banyak akibatnya seperti tadi sudah disampaikan. Nah, kita beralih pada COVID-19 ya yang sekarang sedang menjadi pandemi. Kalau kita lihat keluhan pada ibu hamil sebetulnya hampir sama ya seperti pada pasien umumnya ya. Misalnya keluhan yang terbanyak adalah demam ya, kemudian batuk kering disertai gejala yang lain ya. Tapi ada juga keluhan yang hanya demam postpartum. Nah, ini khas pada ibu hamil. Ternyata berdasarkan penelitian ada keluhan seperti ini. Jadi setelah melahirkan baru timbul demam, ya. Kemudian ada juga gejala yang lebih jarang seperti nyeri tenggorokan, sesak nafas, nyeri otot, lemas dan diare. Nah, walaupun mungkin masa pandemi ini belum terlalu lama ya, tetapi para ahli sudah banyak melakukan penelitian. Ternyata akibat dari COVID-19 terhadap kehamilan dan bayi ini adalah bisa seperti ini ya. Misalnya bisa terjadi abortus atau keguguran ya, bisa terjadi kelahiran prematur karena mungkin kondisi ibu yang membutuhkan bayinya dilahirkan lebih cepat ya. Kemudian banyak kelahiran seksio sesaria ya di operasi karena seringkali juga kondisi ibu tidak memungkinkan untuk lahir normal ya. Kemudian meningkat penggunaan susu formula karena pada beberapa kondisi tentu bayi yang baru lahir itu tidak dapat rawat gabung dengan ibunya ya. Kalau misalnya ibunya menderita penyakit COVID-19 ini. Kemudian ternyata ini disampaikan oleh para ahli bahwa virus ini tidak melalui plasenta ya. Tidak melalui plasenta. Jadi plasenta itu bisa menahan mengalirnya virus dari darah ibu ke bayi. Kemudian juga dinyatakan tidak ditemukan pada ASI. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana sih caranya supaya sistem imun atau kekebalan tubuh
pada ibu itu lebih meningkat ya, pada ibu hamil lebih meningkat supaya tidak sampai ketularan ya. Seperti ini kita sampaikan dulu pengantarnya bahwa sebenarnya sistem imun itu menyebar di seluruh tubuh ya. Sistem imun itu terdiri dari sel, dari organ-organ, dari protein dan dari jaringan. Kemudian ternyata sistem imun ini dapat membedakan jaringan tubuh kita atau jaringan asing ya. Ini mungkin prinsip yang dipakai pada saat pembuatan vaksin ya. Kemudian bisa membedakan juga jaringan mati, jaringan rusak, dan jaringan mati atau jaringan rusak atau jaringan asing ini dapat dihancurkan oleh sistem imun ya. Kemudian kita juga mengenal istilah antigen. Antigen itu adalah substansi yang dapat merangsang respon imun. Antigen ini bisa berupa bakteri, jamur, virus, racun, atau benda asing. Ya. Atau tadi ya, sel tubuh yang rusak atau mati. Ini sebagai gambaran sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh itu tersebar ya, dari mulai amandel mungkin ya, tonsil atau amandel yang biasanya kita kenal dengan istilah awam ya. Kemudian sebetulnya kekebalan tubuh ini terdiri dari sel darah putih yang mengalir ya melalui pembuluh darah, melalui saluran getah bening ya. Kemudian ada banyak kelenjar-kelenjar getah bening ya di seluruh tubuh. Bahkan di sumsum tulang juga itu terbentuk sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi seluruh tubuh sebetulnya sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sekarang kalau misalnya dalam pandemi seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, sebetulnya apa sih yang perlu kita perhatikan supaya kehamilan kita sehat ya? Kaitannya dengan COVID-19, tentu kita harus meningkatkan imunitas ya. Kemudian bagaimana sih supaya imunitas kita meningkat? Yaitu satu, harus diperhatikan makanan dan minumannya ya. Kemudian maksudnya minuman di sini adalah cairan ya. Cairannya harus cukup adekuat ya, kira-kira 2,5 sampai 3 liter per hari. Nah, itu sebetulnya cairan ini bukan hanya minum ya, seperti air sayur, air kaldu, itu juga termasuk ya. Kemudian olahraga nanti akan dibahas oleh Dr. Wawan lebih lanjut. Kemudian harus cukup tidur atau cukup istirahat ya. Cukup tidur kira-kira 6 sampai 8 jam sehari. Kemudian ada juga teori bahwa kita harus mengelola stres ya, karena stres juga bisa mengakibatkan imunitas kita menurun ya. Sebetulnya prinsip mengelola stres adalah ya kita harus belajar menerima kalau misalnya harapan kita tidak menjadi kenyataan ya. Kita harus belajar menerima bahwa ya mungkin kondisi tersebut adalah yang terbaik ya yang Allah berikan kepada kita. Nah, tadi sudah disinggung bahwa untuk meningkatkan imunitas itu kita harus makan makanan yang sehat. Nah, sebetulnya makanan yang sehat itu seperti apa ya? Tentu prinsipnya adalah makanan yang seimbang ya. Makanan seimbang itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, sayur, buah, dan susu ya. Seperti tadi sama yang sudah disampaikan oleh Dr. Ati untuk anak-anak, kita lihat ada piramida makanan di sini ya. Jadi ini kira-kira perbandingan antara karbohidrat, ya karbohidrat itu yang paling bawah itu ada nasi, ada mie atau roti ya. Kemudian di tahap kedua atau tahap selanjutnya ada sayur dan buah, kemudian protein, dan yang paling atas adalah susu, produk susu dan kacang-kacangan ya. Jadi kira-kira perbandingannya seperti ini, yang terbanyak jumlahnya adalah karbohidrat dan selanjutnya ya, dan semua harus ada gitu ya. Nah, sebetulnya seperti tadi ya, pada awal kehamilan itu kadang-kadang kan ibu hamil suka mual ya, muntah, sehingga mungkin agak sulit kalau ingin makan makanan seimbang dalam satu waktu, misalnya dalam satu piring ya. Jadi bisa diakali dengan makannya itu sedikit-sedikit tapi sering ya. Misalnya karbohidrat dulu
berupa roti atau kentang ya. Nanti kalau sudah tidak muas sekitar 2 jam boleh makan telur rebus gitu ya, atau ayam goreng, ayam panggang ya. Nanti kalau sudah tidak mual 2 jam, 3 jam makan sayur gitu ya. Jadi bisa diakali seperti itu. Yang penting dalam 1 hari itu semua jenis makanan ini masuk, kemudian proporsi atau perbandingannya sesuai ya dengan piramida makanan ini, dan yang penting juga adalah jumlah kalorinya ya. Jumlah kalori ini kira-kira pada trimester pertama sekitar 1.800 kalori. Ya, biasanya ibu-ibu itu sebelum hamil kurang lebih makannya sekitar 1.500 kalori ya, kalau yang standar tidak banyak ngemil. Nah, kalau hamil muda, hamil trimester pertama, itu dianjurkan pemasukannya adalah 1.800 kalori. Ya, kemudian di trimester 2 itu 2.200, di trimester 3 2.400 ya. Nah, sebetulnya dari mana sih kita bisa tahu kebutuhan kalori kita? Ya, itu tadi yang saya sampaikan kan adalah rata-rata ya. Nah, sebetulnya kebutuhan kalori ini tergantung juga dengan berat badan, dengan tinggi badan, dengan aktivitas ya, dengan kehamilan. Nah, supaya kita lebih tahu kalori yang kita butuhkan, yang ibu-ibu butuhkan pada saat hamil, biasanya dianjurkan untuk konsultasi ke ahli gizi ya. Jadi bisa dengan tepat diatur, diukur ya, kemudian nanti diberi contoh-contoh makanannya dalam 1 hari ya. Kalau misalnya belum berkesempatan bertemu dengan ahli gizi atau dokter gizi, itu sebetulnya sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi di mana kita bisa menghitung sendiri kalori per hari yang masuk ya, atau jenis-jenisnya ya. Jenisnya maksudnya ini masuk ke karbohidrat, ini masuk ke protein gitu ya. Itu sebetulnya sudah banyak aplikasi-aplikasi seperti itu. Ini ada beberapa kepustakaan yang menyatakan makanan-makanan yang dapat meningkatkan imunitas ya. Satu, katanya yang dapat meningkatkan imunitas ini adalah makanan mentah yang tidak diproses ya, yang tidak banyak diproses, seperti buah-buahan, sayuran ya, kemudian whole grain, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Ini memang biasanya makanan-makanan yang mentah yang tidak dimasak ya. Kemudian makanan yang meningkatkan imunitas juga yaitu lemak yang sehat, kemudian makanan terfermentasi dan probiotik. Nah, ini dianjurkan untuk mengurangi gula. Kemudian ada anjuran juga cukup cairan ya. Selanjutnya ada teori juga yang menyatakan makanan yang meningkatkan imunitas itu yang banyak mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan selenium. Ini adalah contoh-contoh makanan ya. Kadang-kadang kan mungkin kalau ibu hamil, apalagi mungkin ibu hamil bekerja, agak kesulitan ya mencari-cari makanan yang bermacam-macam ya. Tapi kalau kita lihat tadi di awal kehamilan itu makanan itu betapa pentingnya ya, betapa penting makanan ini untuk pertumbuhan bayi yang sehat, dan terutama sebetulnya bisa mencegah banyak komplikasi-komplikasi kehamilan ya. Mungkin tadi kita baru tahu atau baru menyadari bahwa pentingnya makanan pada saat implantasi itu ternyata bisa menyebabkan kekurangannya, bisa menyebabkan preeklamsi misalnya ya, atau preeklamsi itu adalah penyakit ibu hamil dengan tekanan darah tinggi ya. Kemudian bisa menyebabkan PJT, pertumbuhan janin terhambat, jadi bayinya kecil. Atau ternyata kita baru sadar misalnya pada umur kehamilan 8 bulan ternyata air ketubannya sudah sedikit ya. Padahal mungkin itu berkaitan dengan pada saat kita hamil muda atau pada saat implantasi itu kebutuhan antioksidannya kurang ya. Jadi ya untuk investasi
kehamilan yang sehat, untuk investasi kesehatan anak, kecerdasan anak, memang kita harus menyediakan waktu ya untuk menyiapkan makanan-makanan yang sehat sesuai dengan piramida makanan tadi ya, makanan yang seimbang. Nah ini whole grain mungkin banyak jenis-jenisnya yang tidak mudah kita dapatkan ya, tapi mungkin yang banyak itu oats kali ya, itu banyak ya, bisa dengan mudah kita dapatkan. Kemudian kacang-kacangan atau biji-bijian sebetulnya di Indonesia juga banyak ya, misalnya kacang polong, kacang almond, kacang hijau ya, kemudian buncis ya. Jadi sebetulnya banyak ya yang mudah kita dapatkan. Nah, ini produk-produk makanan yang kita percaya juga dapat meningkatkan imunitas, yaitu makanan yang banyak mengandung probiotik ya, yaitu kimchi, yogurt, asinan kubis, acar, tempe, miso soup, dan kefir ya. Ini banyak makanan yang sudah mulai mudah ya kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah sumber-sumber vitamin C. Sebetulnya sumber vitamin C ini pada prinsipnya buah-buahan yang berwarna. Biasanya itu tinggi vitamin C-nya ya. Misalnya semangka, pepaya, jeruk ya. Kemudian seperti disampaikan di sini adalah cabai merah, paprika, ya, brokoli. Seperti itu. Ini adalah makanan-makanan sumber vitamin D. Ya, ini juga makanan yang dapat meningkatkan imunitas, yaitu ikan-ikanan, ikan salmon, ikan herring, sarden, ikan tuna, kuning telur, jamur, susu sapi, dan susu kedelai. Ya. Kemudian sumber vitamin E, almond, kuaci, bayam, lobak hijau, minyak biji gandum, kacang, hazelnut, alpukat, dan brokoli. Ya, jadi banyak sebetulnya makanan-makanan yang mudah didapat di pasar tradisional ya. Ini adalah makanan sumber selenium. Jadi selenium mungkin belum banyak yang mengenal ya. Kita sering atau kita sudah banyak tahu mengenai vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan sebagainya ya. Ini ada satu mikronutrien juga yang penting untuk meningkatkan imunitas, yaitu selenium. Ya, selenium ini banyak didapat pada ikan, daging sapi, roti gandum, ayam, keju, telur, kacang mete, dan jamur. Ya. Kemudian sumber zinc itu adalah daging sapi, tiram, kepiting, udang, buncis, kacang-kacangan, dan banyak lagi ya. Nah, biasanya kalau misalnya bayi sudah mulai besar ya, biasanya dokternya kan berpesan, oh Bu, di bayinya kegedean nih Bu dari USG gitu ya. Coba dikurangin yang manis-manis, karbohidrat dan lemak ya. Tapi ternyata memang ada juga lemak yang kita namakan lemak sehat ya. Jadi ini juga penting untuk meningkatkan imunitas ya, apalagi misalnya di masa pandemi seperti ini. Jadi lemak-lemak seperti ini jangan dihindari ya. Seperti lemak yang asalnya dari ikan salmon, ikan herring, sarden dan tuna, kemudian lemak yang asalnya dari alpukat, dari biji-bijian, kacang-kacangan ya, dari minyak zaitun, dari bayam dan kubis, kemudian sumber-sumber omega 3 dan omega 6. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata makronutrien atau mikronutrien atau makanan itu pada prinsipnya sangat penting ya pada saat implantasi, pada saat pembentukan plasenta, kemudian pada saat pertumbuhan bayi, dan untuk meningkatkan imunitas pada saat pandemi seperti ini ya. Akan tetapi mungkin belum terlalu populer ya, bahwa sebetulnya makanan itu sangat penting, belum terlalu banyak yang mengerti. Oleh karena itu, sekarang di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, kita sudah memberi kesempatan ya untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan, ada promo free konsultasi gizi di trimester pertama. Jadi ibu-ibu yang periksa hamil di
Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring di trimester pertama, apabila sudah melakukan 3 kali ANC, 3 kali pemeriksaan, itu bisa bertemu dengan ahli gizi, ya, Ibu Fitri dan Ibu Sari. Kemudian bisa menanyakan dengan lebih detail apa yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Mungkin pada kesempatan seperti ini penyampaian saya lebih singkat, tapi nanti kalau konsultasi bisa lebih mendalam, ya. Makanan-makanan bisa dipilih apa sih yang disukai atau apa yang mudah didapat gitu ya, supaya kebutuhan gizinya terpenuhi, kalorinya terpenuhi, ya. Seperti itu. Kemudian di trimester 2 juga kita ada hypnobirthing dan yoga. Nah, ini bisa dipergunakan untuk mengelola stres, ya. Jadi sebetulnya hypnobirthing itu seperti metode sugesti, ya, metode sugesti di mana bisa dilakukan sendiri. Bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan oleh bersama-sama dengan suami atau keluarga, ya. Ini juga salah satu metode di mana kita bisa mengelola stres, ya. Kemudian nanti trimester 3 ada free konsultasi laktasi. Nah, sebetulnya laktasi ini kelihatannya seperti proses yang sederhana, ya, terutama untuk ibu-ibu yang baru hamil pertama, tapi ternyata banyak juga nih triknya supaya berhasil menyusui, ya, supaya tidak timbul kecemasan karena mungkin ASI belum keluar, atau misalnya nanti pada saat kerja, ya, pada saat mau kerja, aduh gimana nih nyusuin bayinya. Nah, sebetulnya ada klinik laktasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Nah, pada kesempatan ini kita juga ada kesempatan di mana ibu-ibu yang sudah melakukan ANC 3 kali di trimester 3 juga dapat mengunjungi klinik laktasi Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring secara free. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.